Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Darmawan. Saya di sini akan mengerjakan tugas biologi, yaitu menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan oogenesis, yang mana meliputi dari pengertian, proses, dan tahapan-tahapan. Sebelumnya, teman saya bernama John Awendi, yang mana dia akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Oke, kita masuk ke pengertian. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum pada perempuan yang terjadi di dalam indung telur atau ovarium. Di dalam ovarium yang terdapat di embrio memiliki sekitar 600.000 sel induk telur atau oogonium. Oogenesis diawali dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonia. Proses ini akan menghasilkan satu ovum fungsional. Proses oogenesis sudah dialami wanita sejak dalam kandungan. Namun, proses ini akan berhenti pada masa anak-anak dan kembali berlanjut saat seorang wanita mengalami masa pubertas. Hal ini ditandai dengan munculnya menstruasi. Proses oogenesis tidak berlangsung lama. Ketika seorang wanita mengalami pubertas, ada sekitar 1 juta sel telur yang akan dihasilkan. Namun, seiring dengan bertambahnya usia seorang wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang dihasilkan akan terus menurun. Kita masuk ke tahap-tahapan oogenesis. Yang pertama, profilas atau perbanyakan. Tahapan ini dilakukan secara berulang-ulang. Hitungnya yaitu gametogonium membelah menjadi 2,2, menjadi 4,4, menjadi 8, dan seterusnya. Sel benih piramidal ini berdiferensiasi menjadi oogonium yang kemudian mengalami perbanyakan untuk membentuk oosit primer dan siap memasuki periode tumbuh. Yang kedua, pertumbuhan. Pada tahapan ini, oogonium akan membesar dan tumbuh menjadi oogonium 1. Tahapan ini sangat memegang peran penting karena sebagian besar dari substansi telur akan digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pematangan. Pada tahapan ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi tahapan pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis 1 nantinya akan terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 1 terbentuknya ootit. Yang keempat, perubahan bentuk. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet. Pada mamalia, selesai meiosis 1, pada betina terbentuk oosit 2 dan 1 polosit. Polosit jauh lebih kecil dari oosit karena sitoplasma sedikit sekali. Akhir dari meiosis 2 akan terbentuk 1 ootit dan 1 polosit 2. Sementara itu, polosit 1 membelah pula menjadi 2, tapi jarang terjadi karena berdegenerasi lebih awal. 3 polosit tersebut akan berdegenerasi lalu diserap kembali oleh tubuh. Oke, perkenalkan, nama saya John Awendi Saragi. Saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut dengan sel Sertoli. Sel ini berfungsi memberi makanan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogenium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan mitosis dan meiosis. Dari spermatogenium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Oke, kita masuk pada persamaan dan perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu persamaan.
Persamaan tentang antara sperma dan oogenesis adalah proses pembentukan gamet pembelahan yang terjadi secara meiosis. Kita masuk pada perbedaan. Spermatogenesis diproduksi sperma dari spermatogenia, sedangkan oogenesis produksi telur dari oogenia. Spermatogenesis terjadi pada testis, sedangkan oogenesis terjadi dalam ovarium. Spermatogenesis semua tahap diselesaikan dalam testis, sedangkan oogenesis bagian utama dari oogenesis terjadi di ovarium, beberapa tahap akhir di saluran telur. Spermatogenesis menghasilkan gamet motil, sedangkan oogenesis menghasilkan gamet non-motil. Baik, sekianlah presentasi kami tentang pengertian, persamaan, dan perbedaan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Sekian, terima kasih.